Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Bakar bin Ayyashi berkata, 4 raja masing-masing melepaskan kalimat yang bagaikan anak panah. Raja Kisra berkata, saya tidak menyesal terhadap apa yang belum aku katakan, dan ada kalanya menyesal terhadap apa yang terlanjur saya katakan. Raja Cina berkata, selama saya belum melepas kalimat, maka tetap saya menguasainya. Tetapi jika keluar, maka ia memiliki aku. Kaisar berkata, saya lebih mudah menahan apa yang belum saya katakan, dan tidak dapat mengembalikan apa yang telah aku katakan. Raja India berkata, sungguh heran dari orang yang mengatakan satu kalimat jika dituntut berbahaya, dan jika tidak dituntut tidak berguna. Luqman Al-Hakim adalah seorang yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Ketika ditanya oleh seseorang, apakah yang menyebabkan engkau sampai ke tingkat yang sedemikian tingginya itu, wahai Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim pun menjawab, sidqul hadis wa ada'ul amanah wa tarki ma la ya'nini. Aku selalu berkata yang benar di setiap aku mengucapkan kata-kata, selalu berstandar dengan apa yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Aku tidak mau sembarang bicara, aku selalu menjaga ucapanku. Wa ada'ul amanah, dan selalu menunaikan amanah yang telah diberikan kepadaku. Kemudian yang ketiga yaitu meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentinganku. Ar-Rabi bin Haisam biasa jika pagi mengambil kalam dan kertas dan tiada berkata sepatah kata melainkan dicatat. Kemudian pada sore hari ia koreksi dirinya. Abu Laits berkata, demikianlah perbuatan orang zahid. Mereka menjaga benar-benar lidahnya, mendengar, menjaga ucapannya, dan memperhitungkan diri di dunia. Dan demikianlah seharusnya seorang muslim mengadakan perhitungan amalnya selama masih di dunia sebelum diperhitungkan di akhirat. Sebab hisab perhitungan dunia jauh lebih ringan dari hisab perhitungan yang di akhirat nanti. Salamatul insani fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang ada pada pemeliharaan ucapannya. Ibrahim Al-Khaitami berkata, seorang kawan dari Ar-Rabi bin Haisam berkata, saya telah berkawan dengan Ar-Rabi selama 20 tahun, maka belum mendengar daripadanya satu kalimat yang dapat disalahkan atau yang mengandung kesalahan yang bermakna suatu dosa. Karena beliau itu adalah orang yang selalu menjaga ucapannya setiap kali dia mengucapkan kalimat-kalimat atau membicarakan sesuatu.
Musa bin Sa'id berkata, ketika Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh, maka ada orang yang berkata, mungkin hari ini Ar-Rabi akan berbicara. Maka ia datang ke tempat Ar-Rabi dan memberitahu bahwa Al-Husain radhiyallahu anhu telah terbunuh. Maka Ar-Rabi segera melihat ke langit sambil berdoa, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui semua yang gaib dan terang, Engkau yang menghukum semua hamba-Mu dalam semua yang mereka perselisihkan, dan tidak lebih dari itu. Seorang hakim berkata, 6 macam menunjukkan kebodohan. Yang pertama, marah tidak pada tempatnya, seperti marah pada seorang atau seekor binatang atau lain-lainnya. Kemudian yang kedua, bicara yang tidak berguna. Karena itu seharusnya seorang yang berakal tidak bicara kecuali jika penting dan berguna. 3. Pemberian yang tidak pada tempatnya, seperti memboros harta atau memberi kepada orang yang tidak akan berguna bagi orang tersebut. 4. Membuka rahasia pada semua orang. 5. Percaya kepada semua orang. 6. Tidak membedakan antara kawan dengan lawan. Karena itu harus mengetahui siapa musuh dan siapa kawan. Kawan untuk ditaati dan musuh untuk diawasi. Dan musuh yang utama ialah syaitan, yang benar-benar harus dijauhi. Nabi Isa alaihissalam berkata, kullu kalamin laisa bizikrillah fahuwa lagwun, wa kullu sukutin laisa bifikrin fahuwa ghaflah, wa kullu nazarin laisa biibratin fahuwa lahwun, fatuba liman kana kalamuhu zikrullah wa sukutuhu tafakkuran wa nazaruhu ibrah. Tiap kalimat yang bukan zikrullah itu ialah lagu sia-sia, dan tiap yang diam yang tidak untuk berfikir maka itu adalah suatu kelalaian. Dan tiap pandangan yang bukan perhatian maka itu adalah suatu permainan. Maka untung bagi orang yang perkataannya selalu zikir kepada Allah, menyebut asma-asma Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan diamnya untuk berfikir, yaitu bertafakkur mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan pandangannya itu untuk mengingat suatu ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat akan kemahakuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan suatu benda yang dipandangnya itu. Al-Auza'i berkata, orang mukmin adalah sedikit bicaranya dan banyak kerjanya, sementara orang munafik itu banyak bicaranya namun sedikit pekerjaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun la takunu fil munafik, 5 perkara yang tidak terdapat pada orang munafik itu. Yang pertama, al-fiqhu fid din, tidak ada kepahamannya terhadap agama. Yang kedua, wal wara'u bil lisani, tidak berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu kalimat atau perkataan. At-tabassumu fil wajhi, tabassum yaitu bersinar, berseri-seri mukanya, atau orang-orang yang berseri-seri mukanya itu adalah
tanda orang-orang yang jauh dari kemunafikan. Wan nuru fil qalbi, dan bercahaya hatinya. Kalau orang munafik itu hatinya itu berkarat, tidak mempunyai cahaya di dalam hatinya. Wal mawaddatu fil muslim, dan selalu cinta kepada kaum muslimin. Itu adalah 5 perkara yang tidak terdapat pada jiwa orang-orang munafik tersebut. Maka raihlah yang 5 macam perkara itu agar engkau jauh dari orang-orang munafik tersebut. Karena ini adalah suatu kemuliaan yang harus kita raih sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Aksam berkata, tiada seorang yang baik perkataannya melainkan akan tampak dalam semua amalnya, dan tiada rusak perkataan seseorang melainkan akan tampak dalam semua amal perbuatannya. Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, wahai anakku, siapa yang bersahabat dengan seseorang yang jahat tidak akan selamat, dan siapa yang masuk di tempat yang jelek tertuduh, dan siapa yang tidak dapat menahan lidahnya akan menyesal. Maka pandai-pandailah memilih teman untuk kita bersama dalam kehidupan ini. Kita harus menghindari orang-orang atau bersahabat dengan orang yang jahat. Karena kalau kita bersahabat dengan orang yang jahat, tentunya kita akan disesatkan oleh kejahatan orang tersebut. Kemudian banyak kita lihat orang-orang yang bergaul bersama para pemabuk, orang-orang jahat, pencuri, perampok. Dia akan terbawa oleh perbuatan si jahat tersebut. Maka hindarilah orang-orang jahat itu untuk bersahabat dengan mereka. Lalu kemudian janganlah kamu masuk ke tempat atau kelompok orang-orang yang berbuat jelek, seperti misalnya perkumpulan orang-orang yang mabuk, perkumpulan orang-orang yang narkoba. Maka kita akan bisa tertuduh disebabkan karena kita itu bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras. Begitu ada penggerebekan dari pihak pemerintah, kepolisian, tentunya kita akan dituduh oleh polisi atau pemerintah tersebut disebabkan karena kita berada di tengah-tengah orang-orang yang sedang melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Kemudian yang tidak dapat menahan lidahnya itu selalu berucap, mengomongkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan ucapan-ucapan mereka itu merugikan kepada orang lain. Maka kembalinya akan terjadi pada penyesalan. Ini adalah suatu nasihat yang sangat berguna bagi kita semua, agar kita itu selalu menjaga diri kita dalam